Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, ada pembahasan tentang bagaimana orang yang sedang hamil atau orang sedang menyusui, kemudian bolehkah dia membatalkan puasanya, ya. Tentu ini kita harus bahas bahwa orang yang sedang hamil, orang yang sedang menyusui ini membutuhkan nutrisi, membutuhkan gizi, asupan gizi yang cukup supaya perkembangan bayinya bagus, supaya air ASI-nya, air susu ibunya juga keluar dengan bagus sehingga tumbuh kembangnya anak ini dengan baik. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa orang yang sedang hamil atau sedang menyusui itu ada dua kemungkinannya. Pertama adalah dia memang orang yang kuat. Jadi kalau dia memang kuat dalam kondisi hamil tetap berpuasa, dia dalam kondisi menyusui tetap berpuasa, dan bayinya tetap ya masih misalnya menyusui dengan baik, kalau dia ibu-ibu yang sedang menyusui, maka dia tetap ya diwajibkan untuk melakukan puasa. Sedangkan jika kondisi yang kedua adalah jika dia takut, ya ada dua kemungkinannya. Jika dia takut, ya dia takut untuk dia tidak berpuasa, ya dia boleh tidak berpuasa. Ketakutan pertama adalah memang karena dia tidak kuat. Kalau dia memang tidak kuat untuk berpuasa, misalnya karena dia lemes karena dalam kondisi hamil, atau dia lemes karena menyusui, boleh dia berbuka. Atau dia sebenarnya kuat tetapi takut terhadap perkembangan anaknya, dia pun yang seperti ini juga tetap boleh berbuka puasa. Hanya cara qadha-nya ini yang berbeda. Saya bukakan di kitab Takrib, ya, Abu Suja disebutkan wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima, ya. Perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, jika dia khawatir terhadap dirinya, aftarata wa alaihimal qadha, dia berbuka keduanya dan wajib bagi keduanya, kedua ini maksudnya orang hamil dan orang yang menyusui, untuk melakukan qadha, ya. Wa in khafata ala auladihima, sedangkan jika dia takut khawatir kepada anak-anak keduanya, aftarata, kedua artinya perempuan hamil dan menyusui itu berbuka, wa alaihimal qadha wal kafarah, baginya kewajiban untuk melakukan qadha puasa dan membayar kafarat, angkulli yaumin muddun, setiap satu hari satu mud, wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqiyyi, yaitu satu kati dan sepertiga dengan ukuran Irak ini, ya. Jadi ini ada dua kategori, ya, perempuan hamil dan menyusui yang berbuka tidak berpuasa, ya. Kalau dia tidak berpuasa itu karena memang dia tidak kuat, dia lemes sekali dalam kondisi hamil dan menyusui, maka kewajiban dia hanya mengqadha. Jadi besok setelah Idul Fitri, setelah tidak menyusui lagi atau setelah melahirkan, dia punya kewajiban qadha berpuasa. Lah, tetapi jika perempuan yang sedang hamil atau menyusui itu berbuka atau tidak puasanya itu karena khawatir terhadap anaknya, khawatir terhadap perkembangan janinnya, atau khawatir terhadap air susunya yang tidak lancar, padahal dia kuat, maka kewajibannya dua, ya. Berarti dia mokah, dia membatalkan puasa itu bukan karena tidak kuat, tetapi khawatir terhadap orang lain. Maka perempuan hamil dan menyusui yang karena khawatir terhadap anaknya ini, kewajibannya adalah satu qadha puasa, yang kedua adalah membayar fidyah setiap hari satu mud atau sekitar 6 on, kalau dalam bahasa sini adalah satu kati dan sepertiga dengan ukuran Irak, yaitu kira-kira 6 on, ya, 6 on. Ini ukuran minimal dari satu mud ini. Jadi sekali lagi, perempuan yang membatalkan puasa dalam kondisi hamil atau menyusui karena dia takut, ya, bukan kepada dirinya yang tidak kuat, maka kewajibannya adalah qadha dan membayar fidyah. Karena di masyarakat ini ada yang keliru, perempuan yang hamil dan menyusui hanya membayar fidyah dan dia tidak qadha puasanya. Ini kurang. Jadi harus qadha sekaligus membayar fidyah jika karena yang dikhawatirkan anaknya, bukan karena tidak kuat. Sebagaimana seorang laki-laki yang kuat
untuk berpuasa, dia membatalkan puasanya karena ingin menolong orang lain. Misalnya ada orang ya, misalnya kemudian dia terbawa arus banjir. Laki-laki ini kemudian membatalkan puasanya supaya kuat berenang, supaya kuat mencari anak yang kena banjir itu. Maka dia membatalkan puasa itu bukan karena tidak kuat, tetapi karena khawatir tidak kuat untuk menolong orang lain ini, anak yang sedang terseret banjir ini. Maka laki-laki ini setelah nanti selesai, dia wajib qadha puasa dan membayar fidyah 1 mud. Jadi sekali lagi itu ketentuannya ya. Perempuan yang hamil dan menyusui karena dia khawatir kepada anaknya ya dan tumbuh kembang anaknya, dia membayar fidyah 1 mud sekaligus qadha puasa. Sedangkan jika memang dia lemes tidak kuat puasa, kewajibannya hanya qadha tanpa membayar fidyah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.